Baik, Miki sudah Ibu jadikan host, coba di-share dulu untuk PPT-nya. Bentar, Bu. In progress. Bisa tidak Miki? Baik, untuk kelompoknya Miki dengan siapa ya? Sudah kelihatan semua kah? Ya sudah Miki. Baik, untuk kelompoknya Miki Agustin dan Elvina Damayanti, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk langsung saja memaparkan atau menjelaskan materinya mengenai mineral dan metabolisme. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang mineral dan metabolisme yang akan dipaparkan sama teman saya yang bernama Elvina Damayanti. Pin, silahkan Pin dibaca. Di sini saya akan membacakan tentang mineral dan metabolisme. Mineral berfungsi sebagai pemeliharaan fungsi normal tubuh, pengaturan kerja enzim, memelihara keseimbangan asam basa, dan memelihara kepekaan saraf dan otot. Golongan mineral ada dua. Yang pertama, makro dibutuhkan kurang lebih 100 mg atau per hari. Mikro dibutuhkan
kurang lebih miligram per hari. Mikromineral natrium. Kation utama dalam cairan ekstraseluler berfungsi sebagai menjaga keseimbangan cairan, menjaga cairan darah tidak masuk dalam sel, menjaga keseimbangan asam basa, transmisi saraf dan kontraksi otot, absorpsi glukosa dan alat angkut zat gizi lain melalui dinding usus halus sebagai pompa Na. Sumber tersebar luas pada bahan makanan, utamanya NaCl, MSG, kecap, makanan yang diawetkan, makanan yang belum diolah, seperti daging sapi, hati, ginjal sapi, margarin, dan lain-lain. Kalium utama dalam intraseluler 90%, berfungsi sebagai Na mengatur keseimbangan cairan dan asam basa. Bersama kalsium, transmisi saraf dan kontraksi otot. Dalam sel sebagai kofaktor reaksi biologi termasuk metabolisme, energi dan sintesis glikogen dan protein, pertumbuhan sel dan perbandingan kalium. Na mengatur tekanan darah normal. Sumber tersebar luas pada makanan hewani atau nabati. Kalsium paling banyak dalam tubuh. 90% pada jaringan keras, tulang, dan gigi. Berfungsi mengatur fungsi sel, transmisi saraf, kontraksi otot, pengumpalan darah, dan menjaga permeable membran sel, mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan, membentuk tulang gigi, mengatur pembentukan darah, katalisator reaksi kontraksi otot, sumber utamanya susu dan hasil olahan keju, ikan kering, dan lain-lain. Sereali, kacang-kacangan, dan hasil olahan, tahu dan tempe sayuran, tapi mengandung banyak zat penghambat penyerapan, serat, citrate, dan oksalat. Mikromineral. Yang pertama, besi. Mikromineral yang paling banyak dalam tubuh manusia dan hewan, berfungsi sebagai alat angkut O2 dalam plasma darah dari paru-paru ke jaringan elektron dalam sel, sebagai bagian terpadu reaksi enzim dalam tubuh, metabolisme energi, kemampuan belajar, dan sistem kekebalan. Yang kedua, seng sebagai fungsi bagian dari lebih dari izoenzim, sintesis KH, protein, lipida, dan asam nukleat. Bagian dari enzim DNA dan RNA, polimerase, sintesis DNA dan RNA. Perkembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma, metabolisme tulang, transport O2 dan pemusnahan radikal bebas serta pengumpulan dari sintesis RBP sama dengan alat angkut vitamin A. Sumbernya paling baik protein hewani, contohnya daging, hati, kerang, dan telur.
Iodium. Fungsinya mengatur pertumbuhan dan perkembangan, mengontrol kecepatan tiap sel penggunaan O2, mengontrol kecepatan pelepasan energi dari zat gigi sumber energi, mengatur suhu tubuh, reproduksi, pembentukan sel darah merah, fungsi otot dan saraf, sintesi protein dan aborsi, KH dalam saluran cerna, sintesis kolesterol darah, sumbernya garam. Krom, fungsinya dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Sumbernya terbaik adalah bahan pangan nabati dan hasil laut. Kandungan krom dalam tanaman tergantung jenis tanaman, kandungan krom tanah dan musim. Selenium, fungsinya memecah peroksida menjadi tidak toksik, peroksida radikal bebas. Potensi mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif karena Se mencegah pembentukan peroksida, bagian kompleks asam amino RNA. Sumber utama makanan laut, hati, dan ginjal. Daging dan unggas juga merupakan sumber Se yang baik. Lanjut. Fluor terdapat dalam tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan hanya sedikit pada manusia. Fungsinya dapat mencegah osteoporosis, mencegah krisis gigi. Vanadium, nama Dewi Skandinavia, yang artinya kecantikan, kemudahan, dan kekilauan. Berperan dalam fungsi enzim yang berkaitan dengan fosforosil serta reproduksi normal. Sumber yang baik adalah serilia dan hasil metabolisme. Definisi metabolisme dalam bahasa Yunani yaitu perubahan suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Metabolisme memiliki dua arah lintasan metabolik, yaitu katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Lanjut. Metabolisme karbohidrat, proses pencernaan terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, monosa, dan monosakarida lainnya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diaborsit melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Metabolisme protein.
dicerna di lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2 sampai 3 suasana asam. Sebagian besar proses pencernaan protein terjadi di usus. Protein dalam bentuk proteasa, pepton, dan polipeptida besar. Metabolisme lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di dapat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau mencegah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di admin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Miki Agustin dan Elvina yang sudah menjelaskan materinya ya tadi. Tentunya memang masih banyak hal yang harus kita diskusikan lagi. Nanti kalau dalam IPA atau biologi atau sains ya hal-hal apapun itu upayakan penyebutannya memang sesuai. Seperti tadi absorpsi itu bukan aborsi ya. Sepertinya sudah 2 kali. Jadi penyerapan. Absorpsi itu penyerapan, kalau aborsi kan maknanya beda lagi. Baik, untuk sesi Zoom ini kita cukupkan dulu. Nanti akan saya kirimkan, seperti biasa akan saya kirimkan rekamannya di Adlink supaya nanti bisa sambil menyimak lagi. Misal bagi siapa yang belum bisa bergabung di Zoom misalnya. Jadi silakan disimak lagi dan ditanyakan kepada temannya hal-hal yang masih belum dipahami. Untuk sesi Zoom ini berarti saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah berhadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.